Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada para pemirsa tim Dai Nusantara. Di sini kita bertemu kembali dalam acara tanya jawab bersama dengan Ki Ageng Magedi. Di sini akan saya tanyakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di masyarakat. Banyak organisasi keagamaan yang mengklaim bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan menanyakan kepada Ki Ageng Magedi, bagaimanakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat monggo kula serahkan dumateng Ki Ageng Magedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng tim Dai Nusantara adalah salah satu dari tim mengajukan pertanyaan. Saya ini adalah orang biasa, bukan seorang tokoh kiai, bukan seorang tokoh ulama. Tadi saya adalah orang biasa, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya adalah orang biasa. Seharian saya ya jadi orang kecil, orang biasa. Ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang ahli sunnah wal jamaah. Yang saya ketahui menurut pengetahuan dan pengalaman yang pernah saya alami, saya sudah mengalami sendiri. Saya adalah bercita-cita mudah-mudahan umat Rasulullah ini yang selamat saat ini baru sedikit sekali. Nah, ini. Jadi kalau kita ini sudah pernah menembus ke alam jiwa atau alam kubur, alam jiwa murni, jiwa sejati, itu adalah jiwa itu ada kode dan tidak semua orang bisa menembusnya kecuali dengan perjalanan Rasulullah yang sebenarnya. Ini. Dan saya akan menguraikan tentang para umat Islam yang mengklaim dirinya adalah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Saya sebagai Kiai Magedi atau Kiai Magetan Jawa Timur, saya akan menguraikan. Saya akan balik bertanya, ahli sunnah wal jamaah saat ini yang dilakukan dan yang dilaksanakan ada dua cabang atau dua golongan sama-sama besar, sama-sama kuat. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya sebagai tokoh tim Dai Nusantara hanya menyarankan mudah-mudahan umat Islam yang dua kubu ini bisa menyadari siapakah diri saya, siapakah mereka, ada apakah yang ada di dalam diri saya. Itu marilah kita menyadari dan menggali pada dasar-dasar yang lebih kuat. Saya tidak bisa menjabarkan hadisnya, ayat-ayatnya karena waktu yang tertentu. Jadi kata-kata saya ini apabila dilihat dalam hadis dan Al-Quran insya Allah sudah ada dan tercantum. Karena waktu saya hanya mengambil garis besarnya saja agar mudah dipahami, mudah dimengerti dan mudah ditelusuri. Begini,
ahli sunnah wal jamaah itu NU pun juga mengatakan saya adalah ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah pun juga mengakui ahli sunnah wal jamaah. Saya mengartikan ahli sunnah wal jamaah itu yang sebenarnya ada dua golongan, golongan yang diingatkan dan golongan yang tidak diingatkan. Yaitu yang harus diingatkan adalah kita menyadari apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begini, dalam hadis atau ayat-ayat Al-Quran juga ada di situ yang intinya, saya nggak banyak-banyak, intinya ahli sunnah itu orang yang meyakini kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah yang menuju pada tauhid atau hati yang sudah Islam, yang sudah diislamkan melalui kode yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua kali, saat ini ahli sunnah wal jamaah yang kedua adalah ahli sunnah wal jamaah yang turun temurun sampai sekarang. Saya sangat memprihatinkan yang kedua. Apa yang dimaksud? Ahli sunnah wal jamaah yang turun temurun ini adalah ahli sunnah wal jamaah yang dikaitkan dengan kebatinan. Nah, ini saya yang tidak tepat. Kenapa? Yang dikaitkan dengan kebatinan ini adalah yang saya takut mengisi artine wong sing niate apik tapi diisi jenis ilmu kebatinan. Ini yang saya tidak suka. Ini adalah yang tidak benar. Ahli sunnah yang benar adalah orang yang meyakini kesokehan hadisnya yang berdasarkan Al-Quran, diyakini dan dilaksanakan dengan tulus ikhlas, dengan kesempurnaan yang menembus pada jiwa sehingga mencerminkan cahaya iman itu sendiri. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kewajiban kita lakukan, sunnahnya kita lakukan dengan dasar penembusan atau ketauhidan sampai ke hati sehingga mencerminkan cahaya iman mulai dari hati yang paling dalam. Itulah ahli sunnah wal jamaah menurut Ki Ageng Mageti atau dasar-dasar yang sudah kami ketahui. Yang kedua kali, ahli sunnah wal jamaah yang digabung dengan ilmu kebatinan. Ini ilmu kebatinan ini sudah turun temurun sesudah para sahabat meninggal atau para tokoh-tokoh ulama besar. Pokoknya aku nek ora nganggo kodam iki ora bakal ditonton wong akeh, ora bakal nek aku oleh duit ibaratnya ngoten iki. Ya ahli sunnah wal jamaah inilah yang harus kita rubah, yang harus diingatkan, harus kembalilah pada jalan titik yang dilakukan oleh Rasulullah atau tauhidnya Rasulullah itu harus kembali. Semua ilmu-ilmu kebatinan apapun yang sudah diturunkan mohon dicontohi atau dilepas. Caranya melepas semua ilmu-ilmu yang sudah dimasukkan dalam jiwanya oleh kiainya atau gurunya atau sesepuhnya, maka kami siap membantu. Ilmu apapun yang sudah dimasukkan, insya Allah kami siap membantu untuk melepaskan ilmu yang sudah dimasukkan ke dalam jiwanya.
insya Allah kami akan membantu dan melepaskan sampai bersih, insya Allah seperti itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah yang dikaitkan oleh ilmu batinan ini, saya yakin itu adalah tidak benar, karena banyak penyusup yang menyelimuti dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam pikirannya, sehingga dia dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri. Kalau kita kembali pada jiwanya Rasulullah, jiwa Rasulullah itu mengamalkan syariat, tauhidnya, itu mencerminkan jiwa yang tenang. Jadi kalau kita mengikuti perjalanan tauhidnya Rasulullah dalam mengamalkan hadis dan kewajibannya, itu pasti menghasilkan jiwa yang tenang, cahaya iman yang putih bersih tanpa ada bekas kegelapan sedikit pun. Nah, itulah yang benar. Begitu pula sebaliknya, ahli sunnah wal jamaah yang turun temurun atau yang dihubungkan dengan qadar, ini yang menjadi gelapnya hati, sulit untuk memiliki jiwa yang tenang. Itu sangat sulit, apalagi untuk sholat khusyuk. Saya yakin itu tidak akan didapatnya, walaupun mereka itu ahli dzikir, ahli sholat, ahli ngaji. Tapi kalau masih diisi oleh yang sebangsa itu, sebangsa ilmu kebatinan, untuk mendapatkan kehebatan, kekuatan, keajaiban, nah ini yang menjadi masalah besar, tantangan umat Rasulullah yang sebenarnya. Ya, itu harus kita ingatkan. Apabila diingatkan tidak mau juga, ya kewajiban kita sudah gugur. Kewajiban kita gugur. Tapi kalau diingatkan mau kembali, insya Allah kami sebagai tim dari Nusantara akan meluruskan dan akan mengarahkan menuju jiwa yang tenang. Saya ambil contoh saja ini untuk agar lebih mudah dipahami. Satu contoh ya. Contohnya adalah, salah satunya adalah sebuah anggap aja pisang ya. Pisang, pepaya itu aja. Sampai contoh pepaya. Apabila pepaya itu unsur-unsurnya, isinya, buahnya, vitaminnya itu tetap dihasilkan dari pepaya juga, pohon batangnya pepaya. Dia walaupun dikaji sampai dalam, apapun yang dihasilkan oleh pepaya, ya juga unsur-unsur dari kehidupan pepaya itu juga. Begitu juga kehidupan Rasulullah. Apabila kita ingin mengikuti ahli sunnah wal jamaah, maka ikutilah perintahnya Allah dan sunnahnya Kanjeng Nabi yang menghasilkan buah yang sama apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu jiwanya tenang, pemberani dengan kebenarannya, tidak gerusa-gerusu, dalam rumah tangganya pun juga tenang, dalam rumah tangga juga tenang, dalam keluarga pun tidak pernah berantakan. Ya, ini harus kita contoh bahwa ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya adalah menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk diri kita maupun dalam rumah tangga kita maupun lingkungan kita. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah yang diselimuti oleh keinginan
kebatinan. Nah, itu akan menghasilkan keluarga yang tidak nyaman, keluarga yang penuh panas, banyak gemerungsung, banyak perkelahian, banyak masalah. Maka janganlah diikuti perjalanan seperti itu, maka segeralah kembali pada jalan yang diridhai Allah. Itu saja keterangan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dicerna dengan benar. Insya Allah itu keterangan dari kami Kiai Mageti. Apabila dumateng pemirsa yang memutar konten kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para pemirsa dan keluarganya. Mudah-mudahan bisa sakinah, mawaddah, warahmah dunia wal akhirah. Dan begitu juga dengan pemirsa, mohon dukungannya untuk konten-konten kami yang akan datang. Mudah-mudahan lebih berkesan dan bermanfaat untuk umat Islam seluruh dunia, khususnya umat Islam Nusantara. Marilah untuk membenahi diri, menyadari diri untuk kembali pada jalan yang benar, jalannya Rasulullah, terminnya Rasulullah, hatinya Rasulullah, tauhidnya Rasulullah. Jadi agar kita selamat dunia sampai akhirat. Bagi yang pemirsa, saya mohon dukungannya untuk like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah ini. Anda sopan, kami segan. Itulah keterangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Dai Nusantara. Jaya, jaya. Demikianlah penjelasan tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah dari Ki Ageng Mageti. Dan apabila kami dari tim Dai Nusantara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa pada konten-konten berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.